Halo anak-anak, selamat pagi. Nah, untuk mengakhiri PJJ kita, bukan mengakhiri, maksud ibu untuk menutup pembelajaran terakhir, yaitu ditutup dengan pembelajaran TIK ya. Nah, di pembelajaran TIK kali ini kita materinya yaitu mengenal aplikasi Zoom. Nah, anak-anak, sebelumnya anak-anak sudah pernah ya menggunakan aplikasi Zoom di handphone masing-masing ataupun di desktop atau laptop atau komputernya ya. Nah, tapi kali ini kita akan mengenal aplikasi apa itu apa pengertian dari aplikasi Zoom dan fitur-fiturnya ya. Yang pertama yang akan Ibu Olim jelaskan di sini pengertian dari aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom yaitu aplikasi komunikasi dengan menggunakan video. Aplikasi tersebut dapat digunakan dalam berbagai perangkat seluler, desktop, komputer, laptop, hingga telepon dan sistem ruang. Nah, jadi maksudnya sistem ruang ini anak-anak dengan menggunakan video, jadi kita hanya menggunakan sistem kelas atau ruangan kita begitu ya. Jadi bukan secara tatap muka langsung gitu, jadi melainkan ruang ke ruang melalui video begitu ya. Nah, pada umumnya para pengguna menggunakan aplikasi ini untuk melakukan meeting hingga konferensi video dan audio ya. Jadi maksudnya jika ada rapat kecil yang mungkin tidak bisa dilakukan secara langsung, bisa melakukan atau menggunakan aplikasi Zoom-nya untuk melaksanakan rapat atau meetingnya begitu ya. Nah, kita akan mempelajari apa saja sih fitur-fitur dalam aplikasi Zoom. Nah, yang pertama fiturnya itu, maksudnya fitur aplikasi Zoom itu anak-anak, yaitu icon atau menu-menu yang mendukung aplikasi Zoom tersebut. Yang pertama, fitur yang pertama yaitu video dan audio HD ya. Aplikasi Zoom telah disokong, maksudnya telah didukung ya, dengan kualitas high definition atau sering disebut HD ya. Jadi high definition itu maksudnya kualitas tinggi ya. Kualitasnya sudah tinggi dan dapat dipakai hingga 1000 peserta dan 49 video di layar. Jadi maksudnya bisa ditampilkan 49 video di layar laptop kita, komputer kita gitu ya. Nah, yang kedua, alat kolaborasi bawaan. Nah, alat kolaborasi bawaannya itu yaitu ya adanya kita dapat berbagi layar seperti share screen, maksud Ibu share screen. Jadi share screen itu maksudnya kita dapat membagikan apa yang ingin kita tampilkan kepada para pengguna yang mengikuti aplikasi Zoom tersebut. Seperti yang pernah Ibu Olim dan Ibu Mimin lakukan pada saat kita Zoom, kan Ibu Olim menampilkan dokumen atau file yang ingin kita baca sama-sama begitu ya. Yang ketiga, keamanan terkait keamanannya ya. Aplikasi ini telah didukung dengan end-to-end encryption untuk seluruh rapat yang telah diagendakan melalui aplikasi Zoom. Selain itu, ada pula perlindungan kata sandi hingga keamanan pengguna menjadi lebih aman. Jadi maksudnya itu didukung end-to-end encryption itu, jadi nggak perlu takut lagi untuk para penggunanya karena ada keamanan yang valid gitu ya untuk akun kita tersendiri gitu. Jadi tidak perlu takut bahwa ada hacker yang ingin membuat atau meretes akun kita gitu ya. Karena aplikasi Zoom ini kan didukung dengan nomor telepon kita begitu. Jadi aman gitulah ya, Ibu maksud Ibu. Yang keempat, rekaman dan transkrip sementara.
Para pengguna juga dapat merekam rapat yang dilakukan dengan Zoom dan menyimpannya di perangkat masing-masing yang digunakan atau pada akun klub. Lebih lanjut, rakaman tersebut dapat ditemukan dengan mudah apabila Anda memerlukannya lagi. Jadi maksudnya ini, ketika kita dapat merekam rapat yang dilakukan dengan Zoom, kita dapat juga menyimpannya di perangkat komputer kita atau di perangkat handphone kita. Jadi rekaman apa saja itu bisa rekaman berupa suara atau rekaman print screen, yaitu kita dapat men-screenshot layar pada saat rapat tersebut. Jadi kita bisa melihat sebagai file kita, siapa saja yang hadir pada saat file tersebut, seperti yang Ibu Olim dan Ibu Mimin lakukan pada saat menutup pertemuan di Zoom. Kan Ibu Olim dan Ibu Mimin pernah bilang semuanya tersenyum gitu. Kenapa? Karena Ibu Mimin dan Ibu Olim itu sedang men-screenshot layarnya agar bisa lebih mengetahui siapa yang hadir pada saat meeting Zoom tersebut, begitu. Yang kelima, fitur penjadwalan. Aplikasi ini juga memiliki fitur penjadwalan untuk memulai rapat. Nah, jadi ketika kita ingin contohnya ketika kita ingin memulai rapatnya pukul 8 atau pukul berapa, kita bisa jadwalkan, begitu ya. Obrolan tim. Ini fitur yang keenam, yang terakhir. Mengobrol dengan grup dapat dilakukan dengan mudah. Sementara riwayat percakapan juga dapat dengan mudah dicari. Berbagi file terintegrasi dan arsip dapat disimpan. Hal ini memudahkan para pengguna untuk melakukan panggilan dari satu pengguna ke yang lain dan panggilan grup. Jadi maksudnya ini obrolan tim ini dapat dilakukan oleh beberapa pengguna gitu, dan dapat berbagi file itu ya anak-anak. Jadi ada 6 fitur aplikasi Zoom yang sudah Ibu Olim jelaskan. Nah, di antara 6 aplikasi Zoom ini, yang mana yang sering anak-anak mainkan? Ibu Olim bisa tebak. Coba yang mana? Yang kedua, alat kolaborasi bawaan. Di sini dikatakan kan berbagi layar dan dapat bisa menulis. Kenapa? Karena ketika Ibu Olim dan Ibu Mimin ingin Zoom, anak-anak ada yang tidak sengaja membuka men-share fotonya, terus ikut mencoret-coret file yang Ibu Olim atau Ibu Mimin share gitu. Itu yang sering anak-anak mainkan di fitur yang kedua ini gitu ya. Nah, untuk anak-anak, TIK-nya setelah ini ditulis dulu ya, materi TIK-nya. Untuk prakteknya minggu depan ya, prakteknya minggu depan. Semuanya pasti sudah mempunyai Zoom ya, nggak mungkin nggak punya, pasti sudah punya. Jadi prakteknya minggu depan ya, jadi bisa dipelajari dulu. Terima kasih.